Siap. Perkenalkan nama saya Tama Sri, saya dari agama Hindu. Nama saya budaya, nama budaya. Nama saya Rudi Halim. Selamat pagi semua. Saya seorang Buddhis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya seorang Muslim. Halo, perkenalkan nama saya Ricci, agama saya adalah Kristen. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya menganut kepercayaan yaitu Muslim. Kami ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Jadi bagaimana pendapat kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia dari yang skala 1 sampai 100? Jadi sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia itu menurut kakak itu baik atau dari mana? Bagaimana kondisinya? Kerukunan Indonesia itu baik karena ada secara agama Indonesia itu saling menghargai satu sama lain, toleransi. Mengenai pendapat saya yaitu tentang kerukunan umat beragama keseluruhan gitu. Menurut saya di Indonesia kerukunan umat beragama udah cukup baik. Kalau tadi skala 1 sampai 100 itu bahkan udah mencapai 90% gitu kan. Contohnya saja saya bertetangga dengan non-muslim, tapi kita dalam keseharian cukup baik. Kalau soal kerukunan, jujur, saya optimis sih. Kita ini sangat beragam, tetapi kita tetap bisa berjalan bareng. Jadi kalau skornya aku kasih 82 lah. Di lingkungan saya sendiri kita sudah sampai tahap untuk saling menjaga. Contohnya jika kita ada ibadah atau acara, maka kita akan saling membantu. Menjawab pertanyaan tadi, menurut pendapat saya, kehidupan beragama di Indonesia sudah cukup baik. Untuk skala 10 sampai 100, saya menilai 75%. Masyarakat Indonesia secara umum hidup berdampingan dengan baik. Saya melihat kerukunan kita sudah sangat dewasa. Nilainya sekitar 88. Saya merasa sangat nyaman dan dihargai saat menjalankan ibadah di tengah masyarakat yang majemuk. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak. Nah, jadi dalam ajaran agama kakak, bagaimana itu kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Kami kerukunan yang diajarkan itu tentang menghargai satu sama lain. Kita harus jalan di atas dharma, jangan di atas karma gitu loh. Harus banyak sedekah kepada orang lain. Ajaran Buddha menekankan pada cinta kasih universal atau metta. Kami diajarkan untuk menjaga kedamaian batin dan tidak menyakiti makhluk apapun. Mengenai ajaran, kita diajarkan untuk saling menghargai dan menjaga sikap. Di samping itu kita juga harus saling menghormati lah, seperti itu. Untuk pertanyaan bagaimana kerukunan diajarkan dalam agama Islam, dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, sebagaimana ayat lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Di iman Kristen, kita diajarkan tentang hukum kasih. Jadi, kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus hargai orang lain terlebih dahulu tanpa memandang latar belakang ataupun agama mereka.
Jadi selanjutnya bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang sangat harmonis di Indonesia ini? Perbanyak untuk menghormati. Selain itu apa ada yang lain? Menurut saya, cara untuk menciptakan suasana yang rukun dalam masyarakat yang heterogen ini adalah dengan saling menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada. Adapun bagaimana sikap umat seharusnya adalah dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, saling menghargai dan saling menghormati. Kembali lagi, Di masyarakat yang majemuk, cara paling ampuh adalah dengan banyak mendengar dan sedikit menghakimi. Kita harus bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau ada perbedaan pendapat, ya kita sikapi dengan kepala dingin, jangan gampang terpancing emosi. Terus selanjutnya, untuk menciptakan suasana kerukunan. Untuk terciptanya suasana kerukunan dalam umat beragama, kita harus tetap, yang saya ucapkan tadi, sepertinya kita harus saling menjaga, menghormati, saling toleransi lah, saling menghargai sikap kita. Mungkin seperti itu. Cukup sederhana sih. Kita jangan eksklusif atau main sama kelompok sendiri saja. Jadi kalau ada gejala hati atau hajat tetangga, kita hadir. Intinya kita jadi tetangga yang baik, ringan tangan untuk saling membantu. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Seharusnya setiap orang punya pandangan yang moderat, tidak ekstrim kiri atau kanan. Dunia ini bakal damai kalau kita semua paham bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang alami dan tidak perlu ditempatkan secara kasar. Kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Jadi jangan merasa diri sendiri paling benar dan merendahkan keyakinan orang lain. Intinya kita harus saling memanusiakan manusia. Nah, selanjutnya menurut Anda bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama yang bagi seluruh warga Indonesia ini? Nggak melanggar gitu pembuatan kuil atau Berarti acara ibadah masing-masing gitu, nah ikuti. Oke. Saya berharap pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hak semua orang untuk ibadah. Jangan ada aturan ribet cuma hanya untuk membangun tempat ibadah, dan supaya semua warga negara merasa benar-benar diayomi. sedangkan untuk peran pemerintah dalam masalah kerukunan umat beragama adalah dengan cara pemerintah harus adil dalam memberikan hak-hak umat beragama, harus melindungi kebebasan beragama, dan menjadi penengah apabila terjadi konflik-konflik antar umat beragama. Mengenai peran pemerintah, yang pastinya pemerintah mampu memberikan izin seperti misalnya untuk pembangunan tempat ibadah seperti itu. Terus pemerintah juga lebih bersikap adil seandainya kemungkinan akan terjadinya konflik, bisa menengahi seperti itu. Pemerintah harus sering-sering buat dialog antar agama sampai ke tingkat bawah.
Tujuannya biar masyarakat enggak gampang termakan isu hoax atau diadu domba